Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, apa kabar? Jumpa kembali bersama kami. Kali ini seri pembelajaran perawat memasuki episode ke-51. Kali ini kita akan bagaimana caranya memakai jas operasi dalam kondisi steril. Tapi sebelumnya, jangan lupa kalian untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kalian bisa memberikan informasi menarik seputar medis, perawatan, dan kamar operasi. Oke guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa kembali bersama saya. Kemampuan atau kompetensi perawat kamar operasi salah satunya adalah mampu menggunakan jas operasi dalam kondisi steril. Ini salah satu kemampuan yang wajib diajarkan pada pelatihan dasar bagi perawat kamar bedah, di mana jas operasi ini sangat menentukan kualitas dari pembedahan. Jas operasi yang tidak steril bisa mengakibatkan terjadinya infeksi pada daerah operasi, karena dengan memakai jas steril inilah semua tim bedah, baik operator, asisten maupun instrumen, melakukan pembedahan. Kita tidak akan membahas apa saja sih bahan-bahan atau jenis-jenisnya dari jas operasi, karena kita sudah pernah membahas pada episode draping. Di situ disebutkan bahwa bahan-bahannya ada linen maupun non-woven. Jadi kali ini kita akan langsung pada teknis dan prinsip-prinsip dari pemakaian jas operasi. Yang pertama adalah prinsipnya adalah ketika memakai jas operasi harus diperhatikan mana steril mana tidak. Artinya ketika perawat setelah cuci tangan kemudian memakai jas operasi, maka kita harus memperhatikan mana daerah steril mana tidak. Kemudian ketika dia membuka jas operasi, jangan terlalu ke bawah dan jangan terlalu ke atas. Ini tujuannya adalah menjaga sterilitas dari jas. Kalau terlalu ke bawah diletakkannya, dia akan terkena lantai. Kalau terlalu ke atas, dia akan terkena lampu operasi maupun benda-benda yang impus atau yang lainnya. Itu yang kedua. Selanjutnya adalah ketika menggunakan jas operasi, kita tidak boleh langsung memegang daerah yang steril, terutama bagian depan atau muka dari jas. Yang kita boleh sentuh adalah bagian dalamnya, sehingga ini benar-benar harus dijaga sterilitasnya. Kemudian ketika kita memasukkan tangan, diharapkan daerah sekitar jas operasi tidak boleh ada benda ataupun yang menghalanginya, sehingga prinsipnya selanjutnya adalah dia harus bebas menggunakan jas operasi. Jangan terlalu kesusahan gitu, kalau kesusahan nanti malah on. Jadi dia harus bebas, kemudian jangan terlalu ketinggian dan jangan terlalu ke bawahan, dia harus pas gitu. Nah, selanjutnya ketika sudah memakai jas operasi, tangan tidak boleh turun ke bawah, dia harus tetap dipegang seperti ini. Nah, seperti itu. Selanjutnya dalam setting daerah duct steril, ada beberapa rumah sakit yang menggunakan handuk atau tisu steril, ada juga yang tidak. Kita harus mengetahui jika disediakan handuk steril atau tisu steril buat membersihkan atau menyerap sisa air pasca cuci tangan, kita harus mengetahui bagaimana tekniknya. Kalaupun tidak, kita harus langsung menggunakannya. Ini tergantung dari kebijakan rumah sakit. Ada rumah sakit yang menggunakan tisu ataupun handuk steril buat ngelap, tapi karena efisiensi kadang beberapa rumah sakit tidak menyediakan. Itu tadi prinsip-prinsip dari pemakaian jas. Pada prinsipnya adalah jas digunakan tidak ada hambatan apapun, kemudian menjaga sterilitas, tangan tidak boleh terlalu ke atas ataupun ke bawah. Kemudian ketika memakai jas operasi dia harus bebas, tidak boleh ada benda yang menghalangi.
Selanjutnya, ketika sudah memakai jas operasi, pertahankan tangan di atas. Terus kita harus mengetahui bagaimana kalau ada orang yang lewat. Ketika kita sudah pakai jas operasi, dilarang orang yang dalam kondisi steril melintasi depan kita. Jadi kita harus membelakang. Jadi punggung ketemu punggung, tidak boleh ketemu dalam kondisi steril kemudian hadap-hadapan dalam kondisi steril. Tidak boleh, dia harus membelakangi, saling belakang. Jadi prinsip-prinsipnya kita langsung saja praktek memakai jas operasi. Di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara memakai jas operasi dalam kondisi setelah cuci tangan atau saat mau dilakukan operasi. Seperti kita ketahui bahwa pemakaian jas operasi ini harus didahului dengan cuci tangan. Kita anggap saja ini kita udah cuci tangan, kemudian ini ada handuk atau tisu yang akan kita gunakan. Pertama kita ambil, ingat batasnya jangan terlalu dekat, nempel ataupun terlalu jauh. Jadi kita harus sesuaikan dan kita ambil, kita cecekkan seperti ini, kemudian seperti ini, kita tarik seperti ini, kita bersihkan seperti ini, ya. Kemudian sebaliknya seperti ini, kita keringkan. Jika sudah, kita letakkan pada tempatnya seperti ini. Kemudian kita ambil ujung dari jas seperti ini, kita menjauh sedikit. Pastikan jas ini jangan terlalu jauh bawah dan jangan terlalu ke atas. Kemudian masuk seperti ini dan masuk seperti ini. Baru ikatannya diikatkan oleh onlock. Pada saat menggunakan jas, tangan kita harus tertutup. Jangan turun ke bawah ataupun terlalu ke atas. Dia harus setinggi ini guys, dalam rangka mencegah terjadinya on atau tidak steril. Kemudian baru kita memakai handscoon.